Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar mentadabburi Al-Quran, mengetahui makna ayat walaupun secara ringkas ya. Dan ternyata dengan berjalannya waktu dan kita rasakan eh, bersinggungan dengan Al-Quran, apalagi mengetahui sedikit makna yang Allah berikan kepada kita, itu memberikan dampak yang luar biasa kepada diri kita karena kita mengetahui ternyata kita ini masih jauh dengan Al-Quran. Dan ternyata isi kandungan dari Al-Quran itu kalau kita mempelajarinya dan mau mengambil apa yang ada di dalamnya ternyata luar biasa. Memberikan hakikat daripada kehidupan atau keberadaan kita di dunia ini. Tentang apa-apa yang dilalami oleh Rasulullah SAW yang pada akhirnya beliau SAW dengan fase Mekahnya kemudian ke fase Madinah, yang di fase Mekah kita mengetahui begitu kental tentang topik-topik berkenaan dengan tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kepada hari kiamat. Dengannya kita merasa tidak heran. Para sahabat begitu kuat memegang agama ini walaupun kafir Quraisy itu menyiksanya, bahkan memisahkan ruh dari jasadnya. Ketika seorang telah mengetahui akan hakikat dunia, mengetahui apa yang dibicarakan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang hanya menyembah kepada Allah, bahwasanya apa yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah, untuk membawa kita menyadari bahwasanya hanya Allah lah yang untuk berhak untuk disembah dan menjauhi dari apa-apa yang makhluk-makhluk Allah yang seharusnya itu tidak disembah. Tapi ternyata ada sebagian yang menyembah mereka. Dan dengan hari kiamat yang diberitakan oleh surat-surat Makkiyah memberikan kita bekal bahwasanya kehidupan kita yang sebenarnya bukan di sini, tetapi di akhirat kelak. Dan dunia adalah tempat kita beramal untuk kemudian kita mendapatkan hasilnya nanti di akhirat. Dan kita telah sampai kepada surat Az-Zariyat untuk sesi yang kedua. Ya. Surat Az-Zariyat yang merupakan surat ke-51 dalam urutan Al-Quran. Dan dia termasuk surat Makkiyah. Jadi nanti akan seperti yang kita sudah ambil ya, berbicara tentang tauhid, tentang kiamat, tentang risalah ke Rasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang eh, Al-Quran, penegasan bahwasanya itu turun dari Allah Subhanahu wa taala pada nabinya dan bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Maka kalau zaman sekarang ada yang mengatakan itu Quran begini dan begini begitu, jauh daripada apa yang disampaikan Al-Quran, pada hakikatnya dia telah bahwasanya hal ini sudah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang karena kita tidak dekat dengan Al-Quran, terasa heran kita dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang tentang kepada Al-Quran. Dan surat Az-Zariyat terdiri dari 60 ayat. Kita telah mengambil pada pertemuan yang pertama ayat 1 sampai 19 yang kurang lebih itu berbicara tentang tiga hal, tentang janji Allah
pasti benar adanya. Janji kepada kaum musyrikin bahwasanya mereka akan diazab nanti di hari kiamat. Dan janji Allah kepada orang beriman, maka mereka akan mendapat kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan mereka dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kepada surganya yang penuh dengan keindahan. Kemudian penetapan tentang adanya hari pembalasan. Hari di mana seorang itu dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya, yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Jadi menunjukkan atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita sebutkan juga tentang balasan surga bagi orang yang bertakwa. Dan sifat-sifat mereka diantaranya disebutkan bahwasanya mereka itu melakukan sholat malam, sholat tahajud. Mereka juga beristighfar di waktu sahur, waktu antara menjelang sholat subuh. Mereka beristighfar. Kemudian mereka juga menginfakkan terhadap harta yang Allah amanahkan kepada mereka. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mengambil ayat 20 sampai ayat 46 jika memungkinkan waktu. Kalau tidak akan kita cukupkan pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut saja. Tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang mengharuskan mereka setelah mengetahui kebesaran Allah ini, mengharuskan mereka hanya mengagungkan kepada pencipta apa yang ada di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua akan bercerita tentang kisah umat-umat yang terdahulu. Yang mana kisah-kisah ini tentunya bisa menguatkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Karena apa? Karena begitu berat siksaan, cemoohan, kita kata kotor kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan azab kepada para sahabatnya, sehingga butuh ya diceritakan kisah-kisah terdahulu tentang umat-umat yang mendustakan Allah kemudian mereka diazab. Dikisahkan kisah Nabi Ibrahim, ya, yang mana Nabi Ibrahim itu eh, memuliakan tamunya, yang mana tamunya adalah para malaikat. Sebelum malaikat ini berjalan kepada Nabi Lut yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut, kemudian kisah Nabi Musa, kemudian kaum Ad ya, kaumnya eh, eh, apa? Nabi Nabi Hud ya, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kemudian ceritakan tentang Nabi Nuh sampai ayat 46. Kemudian selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insya Allah akan berbicara tentang ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari 47 sampai ayat-ayat setelahnya. Kemudian yang terakhir topiknya bercerita tentang bahasanya tujuan diciptakan jin manusia adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan mengambil dua topik saja. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada dua topik yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini, kita akan tilawah dulu. Baik ikhwah yang ada mushaf bisa dibuka mushafnya. Ya tilawah dari ayat yang ke 20 ya. Yang ke 20 sampai ayat ke eh, 46 kalau mungkin kan kita baca dulu. Kalau tidak mungkin yang waktunya maka kita taruh untuk penjelasan pada pekan yang akan datang. Ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tanda-tanda kebesarannya di muka bumi. Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di bumi ini itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan seseorang bisa melihat dengan eh, mata kepalanya sendiri ciptaan Allah di muka bumi ini yang begitu luar biasa, begitu agung, keajaiban-keajaiban yang sangat menakjubkan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, sungai, lautan, gunung-gunung, dan seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini yang bisa dilihat oleh manusia. Dan itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, yang menjadikan tanda-tanda ini dengan keimanan itu untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Dan dia berkata tidak mungkin alam semesta yang berjalan dengan teratur tanpa ada kekurangan
berjalan dengan begitu seimbangnya ini, itu tidak ada yang mengatur. Pasti ada yang mengatur. Dan yang mengatur ini, itulah yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bantahan terhadap orang yang menganggap bahwasanya dunia ini terjadi ya begitu saja. Ya, tidak ada yang menciptakan, tahu-tahu jadi. Mereka mengingkari adanya pencipta. Golongan-golongan ateis yang mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka tidak bisa melihat apa yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan percontohan yang lebih lebih detil, yaitu terhadap diri mereka sendiri. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu, afala tubsirun, maka apakah kamu itu tidak memperhatikan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam tubuh manusia, di dalam dirimu sendiri. Mungkin orang-orang tempo dulu ya, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka jauh dari teknologi, jauh dari alat medis. Mereka mengetahui sesuatu yang mereka lihat, seperti penciptaan manusia dari air mani laki-laki kemudian bertemu dengan apa yang ada di rahim wanita, kemudian menjadi janin, kemudian bayi ya, kemudian dilahirkan, kemudian eh, dia minum air susu ibunya, kemudian mulai merangkak, tumbuh besar dan seterusnya dan seterusnya sampai dia menua, kemudian dia mati. Ya. Itu saja bisa membuat seseorang terkagum-kagum dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman itu. Kalau seandainya mereka hidup di zaman sekarang yang teknologinya jauh lebih hebat, tentunya mereka akan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Seharusnya orang yang berada pada zaman sekarang harus lebih beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi halangan dia untuk mentiadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengetahuan sekarang semakin maju. Kecanggihan ciptaan Allah itu bisa mereka lihat, bisa mereka teliti. Dan itu ternyata terbuat dari sesuatu yang luar biasa. Yang tersusun dari sesuatu yang tidak mungkin diciptakan oleh makhluk. Banyak contoh. Contohnya misalnya eh, mata seseorang. Mata ini terdiri dari banyak saraf yang saling terhubung. Jika satu saraf saya terputus, maka banyak hal yang terganggu dari pandangan. Seorang bisa buta warna, atau bisa melihat yang jauh, tidak bisa melihat yang dekat. Bisa melihat siang hari, tidak bisa melihat malam hari. Ya. Karena suatu saraf terputus. Apatah lagi kalau misalnya saraf-saraf banyak yang terputus, maka dia tidak bisa melihat walaupun fisik matanya itu ada. Begitu juga jantung yang mereka tidak lihat. Para dokter, para ilmuwan yang telah membahas anatomi tubuh, mereka mengetahui tentang hebatnya tubuh manusia, hebatnya pencipta dari tubuh manusia. Sehingga banyak kita temui orang-orang kafir yang masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang hebat yang meneliti dan mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ini tahu-tahu ujuk-ujuk ada, tidak mungkin. Ini pasti ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan mereka juga tentang rizki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula wa ma tu'adun, apa yang dijanjikan kepadamu. Ada dua tafsir yang mengatakan bahwasanya
Yang maksud rizki di situ adalah maksudnya adalah hujan. Hujan yang turun dari langit. Seperti misalnya di Quran surat Ghafir ayat 13, "Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa." Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untuk. Maksudnya adalah air hujan. Ya. Karena dengan air hujan, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian manusia mendapatkan rizki dari makanan, ya, dari minuman, ya, air yang mereka ambil dari muka bumi ini, dari buah-buahan, dari bahan-bahan makanan pokok. Maka dapat dari air hujan yang diturunkan kemudian menjadi eh, tanah itu menjadi subur dan menghasilkan rizki untuk mereka. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya maksud rizki di sini adalah eh, manusia itu sudah ditakdirkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rezeki seorang itu tidak akan tertukar dengan rezeki yang lain. Seorang hamba itu hanya berusaha, tapi rezeki yang diturunkan kepadanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Yang dijanjikan kepada engkau, wahai orang-orang yang beriman, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Dan ini sebagai pendalilan bahwasanya surga itu berada di langit. Wallahu a'lam. Kemudian Allah bersumpah, fa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi. Mithla ma annakum tantiqun. Seperti perkataan yang kamu ucapkan. Sungguhnya apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat-ayat awal, ya, awal-awal ayat. Benar-benar pasti akan terjadi. Kiamat pasti terjadi, surga pasti terjadi, azab neraka bagi orang yang mungkin pasti itu terjadi. Seperti apa yang kau ucapkan. Artinya, jika seorang berbicara, maka ia yakin dia sedang berbicara tanpa ada keraguan sama sekali. Maka keyakinan itu sama dengan keyakinan terhadap kebenaran semua yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa hari kiamat, berupa surga, berupa neraka jahanam, ya, dan lain-lainnya yang ada di hari hari kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebenaran hari kiamat, surga, neraka, ya, tidak dengan perumpamaan seperti yang dilihat atau yang didengar, ya, tapi seperti yang diucapkan. Kenapa? Karena penglihatan bisa terhalang, pendengaran bisa terganggu. Namun jika seorang itu berbicara, maka dia tahu apa yang telah ia bicarakan. Dia tidak merasakan keraguan sama sekali bahwasanya dia sedang berbicara. Jadi seorang yakin dan tidak ragu ketika berucap, maka hendaknya dia yakin pula bahwa hari kiamat, surga, neraka benar adanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan beralih kepada kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Diawali dengan kisahnya Nabi Ibrahim bersama dengan tamunya. Allah mulai dengan hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah datang, sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan, yaitu para malaikat. Ayat ini menjelaskan tentang kisah tamunya Ibrahim yang mulia. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau alaihissalam adalah para malaikat yang menjelma menjadi eh, para lelaki yang sangat tampan. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim untuk sekedar singgah. Karena apa? Karena tujuan mereka sebenarnya adalah pergi kepada kaumnya Nabi Lut. Untuk apa? Untuk mendatangkan azab kepada mereka yang mereka telah melampaui batas dari kenormalan manusia, yang mana seharusnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, menyukai seorang wanita, tapi mereka menyukai sesama jenis. Ini sudah di luar daripada kewajaran kemanusiaan, bahkan hewan pun tidak ada
Hewan laki-laki itu mendatangi laki-laki. Ini, ya. Berarti mereka lebih rendah daripada hewan. Ya. Jadi sebelum sampai kepada Nabi Lut, mereka singgah kepada Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat tersebut, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat lainnya. Itu tidak ada dalil yang jelas ya yang dan tegas mengenai hal tersebut. Namun intinya adalah tamu yang mendatangi Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah sekelompok malaikat. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya mereka itu eh, mukramin. Mereka itu eh, adalah tamu-tamu yang mulia. Ada beberapa tafsiran. Tafsir pertama menyebutkan bahwasanya mereka tamu-tamu yang mulia karena mereka adalah malaikat. Ya. Karena malaikat adalah makhluk yang mulia. Karena sifat-sifat mereka tidak pernah membangkang dari perintah Allah. Mereka selalu menjalankan perintah Allah, selalu beribadah, dan tidak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan bahwasanya mereka mulia karena mereka dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim sungguh benar-benar menjamu mereka, memuliakan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka itu benar-benar mulia karena penjamuan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salam. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Nabi Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, qala salamun qaumun munkarun. Salamun bagi engkau adalah orang-orang yang tidak dikenal. Jadi ketika tamu-tamu tersebut mendatangi Nabi Ibrahim, mereka berkata, salaman, assalamu alaikum. Lalu beliau menjawab salam, eh, salamnya mereka dan menyambut mereka sebagai kaum yang beliau sendiri pun itu tidak mengenalnya. Artinya Nabi Ibrahim tidak menyadari bahwasanya tamu-tamu itu adalah para malaikat. Ya. Beliau heran karena eh, tamu-tamu tersebut itu bukan penghuni daripada negeri yang dia tinggal. Beliau tidak mengetahui asal muasal mereka. Dan yang lebih mengherankan lagi, tamu-tamu itu lebih dahulu mengucapkan salam kepada beliau. Dan ini bukan kebiasaannya kaum Nabi Ibrahim atau penduduk setempat di zaman tersebut. Namun Nabi Ibrahim terkenal dengan kebiasaannya itu memuliakan tamu. Jadi siapapun tamu yang datang ke rumahnya, maka beliau akan memuliakannya. Entah beliau mengenalinya ataupun tidak. Di ada sesuatu yang menarik di sini, ya, tentang ucapan malaikat salaman. Di dalam bahasa Arab disebutkan dengan maf'ul mutlaq. Usallimu salaman. Aku mengucapkan sebuah penghormatan. Artinya para malaikat itu mengucapkan dan mendoakan keselamatan kepada Nabi Allah. Lalu beliau Ibrahim menjawab dengan kata salamun yang merupakan bentuk pengkhabaran. Para ulama mengatakan bahwa salamun bentuk pengkhabaran itu lebih utama dari para salaman yang merupakan bentuk mendoakan. Artinya Nabi Ibrahim menjawab dengan salam yang lebih baik daripada salam yang diucapkan oleh tamu-tamu yaitu para malaikat. Di Quran surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nah, apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Aurduha atau balaslah dengan sesuatu yang sepadan dengannya. Jadi jika seorang misal mengucapkan assalamualaikum, maka balaslah minimal waalaikumsalam atau tambahkan yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah atau mau lebih dekat warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya balas dengan setimpal atau yang lebih sempurna. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Yang telah dimasak tentunya. Ya. Dan di sini
Faragha. Ragha itu memiliki makna pergi dengan diam-diam tanpa memberitahukan apa yang akan diperbuat. Jadi ketika para tamu itu memasuki rumah Nabi Ibrahim, maka beliau pergi secara diam-diam kepada keluarganya tanpa memberitahukan kepada mereka apa yang akan dilakukannya. Dan perbuatan Nabi Ibrahim ini menunjukkan bahwasanya beliau ingin memuliakan para tamunya. Jadi ketika seorang didatangi oleh seorang tamu ya, kemudian kalau dia menyebutkan sesuatu yang akan dilakukannya untuk menjamunya, maka tamunya akan menolaknya dengan sungkan. Ya. Jangan repot-repot, nggak usah repot-repot kamu datang untuk dan sebagainya. Tapi ini Nabi Ibrahim tidak memberitahu apa yang akan dilakukan untuk menjamu tamu. Apa yang dibawanya? Faja abi ijin sami. Dia bawa kepada mereka daging anak sapi empuk yang telah dibakar, telah dimasak, ya. Yang telah dipanggang. Ya. Di Quran surat Hud ayat 69 disebutkan, "Fama labitha an jaa bi ajlin hanid." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang hanid, yang dipanggang. Daging tersebut dalam keadaan dipanggang, menunjukkan ini prosesnya yang paling cepat dalam penyajian makanan. Ya. Jika kalau harus direbus atau dimasak ya harus dipotong-potong dan segala macam itu tentunya membutuhkan waktu. Tapi Nabi Ibrahim memilih cara yang paling cepat yaitu dengan menyembelih seekor anak sapi ya, yang gemuk, kemudian eh, daging itu dipanggang untuk segera dihidangkan kepada tamunya. Dan ini perbuatan yang mulia ya dari Ibrahim alaihissalam. Ayat ini menjelaskan bahwasanya beliau menghidangkan jamuan yang istimewa kepada tamu yang tidak dikenalnya. Ya. Padahal beliau tidak mempunyai hutang budi sekalipun kepada mereka. Tapi apa? Beliau tetap menjamu mereka dengan sungguh-sungguh walaupun tamunya itu tidak dikenal. Dan ini menjadikan kita bisa ambil hukum bahwasanya dianjurkan kita untuk memuliakan tamu. Dan ini hukum sunnah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dari hidangan yang ia buat? Faqarrabahu ilaihim. Lalu dihidangkan kepada mereka. Qala ala ta'kulun. Kemudian Nabi Ibrahim, silakan Anda makan. Ya. Atau diartikan dengan arti yang lain nanti disebutkan di sini. Jadi pelayanan Nabi Ibrahim kepada para tamunya itu, dengan menghidangkan daging anak sapi yang telah dipanggang dan beliau menghadirkan dan meletakkan di hadapan tamu-tamunya. Ini dilakukan supaya tidak atau menghilangkan rasa sungkan yang ada pada diri mereka. Ya. Lain halnya kalau misal tamu itu diundang misalnya, ayo menuju ke dalam, ayo ke rumah makan, mungkin terjadi rasa malu dan segala macam. Tapi ini mereka duduk tidak perlu bergerak, Nabi Ibrahim mendatangkan hidangan kepada mereka. Ya. Jamuan yang sudah ada di dekat mereka, tinggal santap. Ya. Mereka tidak perlu sungkan untuk menyantapnya karena sudah ada di depan mereka. Subhanallah, luar biasa. Demikian yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyajikan dan mendekatkan hidangan itu kepada mereka. Tidak hanya itu, beliau mempersilahkan. Qala ala ta'kulu. Silakan makan. Walaupun pada akhirnya Nabi Ibrahim keheranan. Ala ta'kulun ada yang mengartikan mengapa kamu tidak mau makan? Ya. Karena ternyata para malaikat yang telah dihidangkan suguhan oleh Nabi Ibrahim mereka tidak makan. Maka ditanya ala ta'kulu. Mengapa tidak kamu makan? Kenapa? Ya. Karena eh, mereka para malaikat tentunya tidak makan, tidak butuh makanan. Makanya di Quran surat Hud ayat 70, "Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah." Maka ketika dilihatnya tangan mereka itu tidak menjamah suguhan Nabi Ibrahim, Ibrahim mulai curiga dan mulai merasa takut kepada mereka. Qalu la takhaf. Kemudian para malaikatnya menjawab, jangan takut. Inna ursilna ila qaumil Lut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum kaum Lut. Di ayat 28
daripada surat ini Allah sebutkan fa'aujasa minhum khifah. Jika mereka tidak mau makan, mulai Ibrahim merasa takut. Makanya para malaikat seperti yang di Quran surat Hud 70 tadi, qalu la takhaf. Janganlah kamu takut. Kalau di surat ini wabash wabasyaruhu wabasyaruhu bi ghulamin alim. Mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak. Makanya istrinya yang mendengar perkataan mereka ini heran. فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Kemudian istrinya datang dengan memekik ya. Maksudnya dengan suara yang keheranan. Menepuk mukanya sendiri sambil berkata, "Qalat ajuzun akim. Aku ada seorang perempuan tua, mandul. Apa mungkin aku bisa melahirkan seorang anak?" Ya. Istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah kaget dengan menepuk kedua pipinya ketika dikabarkan bahwasanya dia sudah tua dan juga mandul bisa atau akan memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Disebutkan bahwasanya umur Sarah saat itu 99 tahun. Memang secara logika ya, seorang wanita pada umur itu sudah menopause, tidak memungkinkan untuk memulai punya anak lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Maha Kuasa. Ya. Saking kagetnya, ya, perasaan tidak percayanya dia memukul-mukul wajah. Waqalat ajuzun akhir sambil berkata, aku ini seorang perempuan tua dan mandul. Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai seorang anak? Kemudian dijawab oleh mereka, qalu kadzalika qala rabbuk. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu itu memfirmankan hal ini. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya mudah bagi Allah untuk menciptakan dan melahirkan seorang dari seorang wanita yang sudah tua. Bahkan mandul pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suaminya sudah tua pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah mengendaki sesuatu, jadi maka terjadilah. Jadi ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim setelah mengetahui bahwasanya tamunya ini malaikat dan senang dengan apa yang diberitakan oleh mereka, kemudian mulai bertanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu wahai para utusan? Ya, ya, karena Nabi Ibrahim tahu mereka datang bukan hanya sekedar memberi kabar bahwa beliau akan memiliki seorang anak. Eh, Walaupun kondisi beliau telah tua, kondisi istri beliau mandul dan tua tua juga. Pasti ada urusan yang lebih penting lagi. Ibrahim bertanya. Mereka menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami itu diutus kepada kaum-kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang mampir kepada Nabi Ibrahim untuk tujuan memberikan azab kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Nabi Lut. Dan Nabi Lut ini itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Dan ini salah satu fenomena bahwasanya mungkin di satu masa ada dua nabi yang hidup. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Isa ada, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hidup dalam satu satu masa. Apa yang akan mereka lakukan? Linursila alaihim hijaratan min tin. Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Yang ditandai di situ Tuhanmu untuk membinasakan orang yang musrifin, yang melampaui batas. Kaum Nabi Lut itu terkenal dengan dua sifat. Yang pertama adalah kaum yang berdosa. Yang kedua adalah kaum yang melampaui batas dalam melakukan dosa, yaitu melakukan homoseksual. Ya. Selain berbuat dosa syirik, mereka juga berbuat kemaksiatan yang besar, yang di luar daripada eh, apa namanya kebiasaan manusia, di luar dari eh,
sesuatu yang normal, melakukan hubungan seksual sesama jenis. Dan ini aneh. Hewan saja tidak melakukan itu. Tapi ini seorang manusia yang mempunyai akal itu melakukan itu. Ini kan sangat luar biasa, di luar dari kebiasaan. Di sini disebutkan bahwasanya mereka itu ditimpakan hijaratan min tin. Tin eh, memiliki makna tanah yang keras atau semacam batu ya. Musawwamatan, musawwamatan, yaitu batu-batu yang dilemparkan kepada kaumnya Nabi Lut itu memiliki tanda-tanda tanda tersebut menunjukkan bahwasanya batu itu bukan termasuk batu-batu dunia, tapi batu khusus yang ditimpakan untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Ya. Disebutkan bahwasanya warnanya kemerah-merahan atau mendekati hitam. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya batu tersebut eh, dikirimkan kepada mereka untuk mengadab mereka. Ada yang menyebutkan bahwasanya eh, setiap batu telah diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Sehingga walaupun mereka sedang bepergian waktu itu, maka mereka akan tertimpa batu batu tersebut. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada yang lolos dari azab Allah dari kaum Nabi Lut yang melakukan kemungkaran. Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Nabi Lut. Jadi kaum Nabi Lut eh, ada yang diselamatkan, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi Lut. Ya. Sebutkan di Quran surat Hud ayat 81, "Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib." Sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antaramu untuk menoleh ke belakang kecuali istrimu. Ya, karena istrimu itu sesungguhnya dia akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Alaysa as-subh biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat? Di Quran surat Al-Hijr ayat 65, فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Dan pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskan perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Di ayat ini tidak menyebutkan bahwa Allah menyelamatkan keluarga Nabi Lut saja, akan tapi menyebutkan bahwa Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari negeri tersebut. Artinya, agar kaum muslimin tahu bahwasanya yang selamat dari adab bukanlah orang-orang yang menjadi keluarga dekat Nabi Lut. Akan tapi disebabkan keimanan yang ada di dalam mereka. Buktinya apa? Keluarga Nabi Lut, istrinya saja ketika tidak beriman, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Sebagian ulama seperti Qatadah menyebutkan laukana fiha aktsaru min dzalik la anjahumullah. Seandainya selain keluarga Nabi Lut ada orang-orang yang beriman lebih banyak dari mereka, tentu Allah akan selamatkan mereka semua. Liya'lamu annal iman indallah mahfud. Agar mereka mengetahui bahwasanya keimanan mereka itu terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sejatinya Allah mengetahui orang-orang yang beriman di antara mereka. Mengetahui orang-orang yang tidak beriman di antara mereka. Jadi yang menyelamatkan mereka itu adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang yang bersadar diri. Maksudnya adalah rumahnya Nabi Lut. Allah mensifati rumah tersebut dengan rumah kaum muslimin. Karena di dalam rumah tersebut eh, memiliki 4 anggota keluarga. Nabi Lut, kedua putrinya yang beriman, dan istri beliau yang kafir yang nantinya akan kena azab. Dan hanya istri beliau dalam kehidupannya yang menampakkan seakan-akan dia beriman. Artinya dia menampakkan diri sebagai orang beriman, namun sejatinya dia tidaklah beriman. Di dalam hatinya ada kekufuran. Sehingga apa? Sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kaumnya. Disebutkan bahwasanya
Istri Nabi Lut itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia yang menunjukkan kepada kaum Nabi Lut tatkala para malaikat datang bertamu kepada beliau dengan rupa sekelompok laki-laki yang tampan. Ya. Dia berkhianat. Nabi Lut mencoba untuk menyembunyikan di rumahnya. Tapi apa? Istrinya itu malah memberitahukan kepada kaumnya yang memiliki eh, penyakit homoseksual ini. Dia berkhianat. Karena dengan datangnya para malaikat yang menjelma sebagai para laki-laki yang memiliki wajah yang tampan itu, membuat khawatir. Ya. Khawatir apa? Khawatir diganggu oleh kaumnya. Dan ternyata benar. Istrinya sendiri yang memberitahukan kepada kaumnya tentang keberadaan para malaikat yang tampan. Ya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini kecuali rumah dari orang-orang muslim dan tidak menyebutkan kecuali rumah orang-orang yang mukmin. Karena di rumah tersebut terdapat istri Nabi Lut yang secara zahir merupakan seorang muslim yang menampakkan keislamannya namun sejatinya hatinya tidak beriman. Padahal seorang jika ingin selamat dari azab harus terkumpul dalam dirinya iman dan Islam. Iman dari hati dan Islam secara zahir. Dan istri Nabi Lut tidaklah seperti itu. Tapi menampakkan keislaman tapi men menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Maka ketika diazab kaumnya Nabi Lut, maka beliau beserta keluarga yang diperintahkan untuk keluar, meninggalkan negeri itu pada malam hari, ya, tepatnya itu menjelang subuh, dan eh, di sini Allah mengisyaratkan agar tidak ada yang menoleh ke belakang ya, saat mereka keluar. Disebutkan bahwasanya istri beliau pun ikut keluar pada malam itu. Namun apa? Dia menengok ke arah belakang karena ingin mengetahui apa yang menimpa kaum Nabi. Akhirnya dia pun terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di Quran Hud ayat surat Hud ayat 82, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil." Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kamu dan kami hujani mereka dengan batu secara bertubi-tubi dari tanah yang terbakar. Di Quran surat Al-Hijr ayat 74, "Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil." Dan kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Inilah uh, azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Disebutkan juga al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahalun, orang-orang yang jahil, dan sifat buruk-buruk yang lain disematkan kepada mereka karena mereka melakukan praktek homoseksual. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lanjutkan wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna adzabal alim. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah meninggalkan tanda pada negeri tersebut yang menunjukkan bahwasanya tempat tersebut dahulu termasuk tempat yang dibinasakan. Ya. Para ulama berselisih tentang eh, makna dari ayat ini tentang letak negeri kaum Sodom, yaitu kaumnya Nabi Lut. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah Allah membiarkan tempat tersebut untuk menjadi daerah yang rusak yang dapat dilihat oleh orang-orang setelahnya. Mungkin saja ya tempat itu sudah tidak ada, tapi sempat dilihat oleh orang yang hidup di zaman setelah mereka. Sebutkan di Quran Sadar dia gitu nah. ya, misalnya qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Jadi hancurnya negerinya, negeri mereka meninggalkan bekas sehingga masih dapat terlihat. Namun seiring dengan berjalan waktu hingga ribuan tahun mengakibatkan tanda-tanda tersebut hilang. Ada yang mengatakan bahwasanya tanda tersebut masih ada dan lokasi di mana sekarang Nabi Lut sekarang telah berubah menjadi
disebutkan bahwasanya al-bahrul mayit, ya, laut mati. Laut yang kadar garamnya itu sangat tinggi. Disebutkan bahwasanya kadar garamnya itu 10 kali lipat lebih asin daripada air laut biasa. Yaitu 35 gram per liter atau 32% lebih tinggi jika dibandingkan terhadap kadar garam air laut yang memiliki rata-rata itu 3%, sehingga apa? Sehingga sulit bagi makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan untuk hidup di ekosistem ini. Karena apa? Karena kadar garamnya yang sangat sangat tinggi, tidak seperti umumnya air laut yang lain. Dan disebutkan juga bahwasanya posisi laut ini itu berada di titik terendah di bawah permukaan bumi. Ada yang mengatakan titik terendahnya mencapai 400 meter di bawah permukaan air laut, yang menunjukkan bahwasanya posisi laut mati itu sangat rendah. Ya, sangat sangat rendah. Karena apa? Eh, karena dulu disebutkan dicungkil, jadi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihancurkan sebagai adab atas kaumnya Nabi Lut. Nah, ini yang dikatakan oleh sebagian ulama dan sebagian ahli sejarah. Wallahu alam. Jadi kesimpulannya adalah saya Nabi Lut itu dijadikan ayat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai lilladzina yakhafuna al-adzab alim, bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Kemudian akan bercerita tentang Nabi Musa dan eh, kaum-kaum sebelumnya seperti kaumnya Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, dan kaum Nabi eh, kaumnya Nabi Nuh. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.